Kemudian kita tidak tahu, mungkin beliau bertarekat dengan tarekat tertentu, gitu. Nah, boleh jadi Sunan Kalijaga itu kan kutub berikutnya, jadi imam para waliullah yang berikutnya itu punya tarekat sendiri, gitu. Dan memang begitu. Cuma kan karena tradisi kita bukan tradisi menulis ya, dan beliau juga orang yang gelandang begitu ya, jadi bukan yang menetap gitu. Jadi tidak punya warisan dan hilang kan tarekatnya sampai sekarang nggak dikenal gitu. Contoh seperti itu. Beliau bukan Mu'tabar. Kenapa? Beliau Sunan Kalijogo bukan Mu'tabar. Iya, masalahnya Mu'tabar menuntut adanya data kan. Iya. Tapi Itu masalahnya. Mu'tabar. Kita nggak. Kalau buat saya mau Mu'tabar gitu. Kan yang prinsipnya harus nyambung ke Allahnya. Gitu. Oh enggak, silsilahnya maksud saya nyambung ke Nabi Muhammad gitu. Silsilah ilmu. Enggak, silsilah keluarga. Nah, itu kemu'tabarahan di mana di tarekat-tarekat yang ada juga bukan mu'tabar, belum tentu dia seorang keturunan Rasulullah. Gitu. Yang penting ilmunya di Rasulullah gitu. Gitu. Jadi tidak harus dari nyambung ke darah ya ke ahli gitu. Ya harus. Nah, ini sudah bukan keturunan Rasulullah. Sudah bukan keturunan Rasulullah. Dan ilmunya salah terputus gitu. Seolah padahal tidak seperti itu. Jadi Allah punya kuasa untuk menurunkan ilmu yang hak dimanapun juga. Begitu. Jadi kita lanjutkan. Sedikit tadi menjelaskan yang pertanyaan Mas Duhadi itu. Jadi memang tiap kita itu termasuk materi inti di Sarmi Suluk. Tiap kita ini punya di sisi lain kita harus tumbuh, itu yang luar biasa ya. Dalam jalan Allah itu begitu, luar biasanya begini. Tugas kita adalah pensucian diri, penempaan diri gitu. Langsung kita bertobat kepada Allah, ada mursyid yang mengontrol gitu. Seolah individual sekali, tapi begitu orang itu terbuka jati dirinya gitu, begitu dia berhasil dalam suluknya, tanda berhasilnya kan menemukan diri gitu, menemukan kodrat dirinya, siapa dirinya itu, fungsinya apa, mandatnya apa, itu ketemu, terbuka gitu. Ketemu diri itu alam alastu birabikum itu. Begitu ketemu, dia punya peran di masyarakat gitu. Kalimahnya dia punya peran. Iya. Terbuka kalimahnya. Nah, kalau kita sekarang tuh ini terbungkus. Isi hidupnya, Pak. Iya. Kita seperti sebuah keping puzzle yang di dalam sebuah lapisan tanah. Iya. Kita itu. Jadi puzzle-nya mana tidak pernah tahu. Kita harus ngebongkar dulu tanahnya, dibongkar dulu, bersihkan dulu ininya, baru pakai air yang bersih, baru kita ada warnanya nih gitu, ada gambar apa, gitu. Nah baru ini ada punya peran dengan yang lain gitu. Jadi sebetulnya tidak mungkin sendirian suluk. Gambarnya tuh gambar apa, Kang? Apa ya, lebih ke susah mengatakannya, ini memang perumpamaan ya. Kalau di ilmu yang
apa ya, yang kuliah, yang mujmal, yang global, saya mengatakan sulit mengatakannya, karena dia nanti akan mudah sendiri. Gitu. Apa sih yang dimaksud ketika kepingan itu bersatu? Apa yang dimaksud? Kadang-kadang orang juga ya, walaupun tidak ketemu yang lain, dia walaupun misalkan seorang manusia, kan kalau ada sekian keping puzzle, baru gambarnya kelihatan, betul nggak? Artinya secara prinsip bahwa kita berjalan bersama itu akan memudahkan buat melihat gambar keseluruhan, gitu. Tapi orang yang kuat akalnya, dia walaupun nggak ketemu sama yang lain, dia bisa mempredik gambar ini. Gitu. Aduh, mungkin ini mah agak ini, nanti aja deh. Nanti aja. Tapi bahwa tiap kita itu, kenapa ada fungsi vertikal, ada fungsi horizontal gitu. Jadi apa? Iya, hablum minallah, hablum minanas. Aspek berkat, aspek kebaikan dari dua arah itu sangat luasnya. Makanya khazanah ini kan, khazanah tasawufnya waduh luas sekali. Kalau baca bukunya Futuhat Makkiyah Ibn Arabi kan segini bukunya, segini, segede begitu, kecil-kecil tulisannya, ilmu gitu, ilmu yang demikian. Saya udah pengen menerjemahkan tuh. Jadi, mungkin Pak Salim bisa, Mubarak bisa baca dengan gitu. Tapi waduh, ilmunya tuh sangat, skema-skemanya ya sangat dalam. Belum ada terjemahan itu Pak? Nggak ada yang kuat Pak. Nggak ada yang betul-betul. Kita harus belajar bahasa Arab betul. Tapi walaupun bisa bahasa Arab juga, orang juga keriting juga bacanya. Kalau hatinya nggak hidup, kalau dia beku ya nggak bisa baca. Iya, harus berjalan dulu yang mesti. Betul. Bisa. Ada buku yang lebih simpel, Fusus Hikam. Itu buku yang kalau kata Ibn Arabi itu diwahyukan gitu. Tentang nabi-nabi, hikmah nabi-nabi. Fusus Hikam saya juga punya, Fusus Hikam setebal begini gitu. Bahasa Arab. Tapi coba lihat terjemahannya. Di yang bahasa Inggris aja ada sekian versi, mungkin 3-4 versi itu. Bezel of Wisdom, apa tuh? Apa lagi, Bang? Ada Bezel of Wisdom, ada macam-macam terjemah. Nggak ada yang akurat. Padahal itu para pakar, orang-orang hebat secara akademi ya, profesor dalam bidang studi Timur Islam, tasawuf, yang bisa bahasa Arab juga. Ada juga terjemahkan gitu, yang bahasa, tapi diterjemahkan dari bahasa Inggris. Gitu. Yang Inggrisnya pun juga sudah kelabakan dari Arabnya. Nggak yang langsung diterjemahkan dari awal tuh nggak ada untuk bahasa Indonesia. Saya terjemahkan sama Kang Kusonani yang beberapa fas dari Fusus Hikam. Diterjemahkan secara letterlock juga apa ya, kaku gitu, tapi kaya gitu. Kalau buat yang menerjemahkan perlu ada pembahasan ulang gitu. Diturunkan tahap kedua untuk konsumsi lebih umum gitu. Silahkan, pernah baca Fusus Hikam? Belum. Itu buku yang paling rumit buat Pak Fadil punya. Nah, saya kopikan deh. Itu buku yang susah bahasa Arab. Masih asli bahasa Arab? Asli. Nggak, maksudnya yang terjemahannya nggak ada? Yang terjemahan pernah ada di toko. Saya punya sekian versi tapi hancur, Pak. Hancur. Jadi kalau yang menerjemahkannya tidak mengerti wawasan suluk, term-term tasawuf, ininya tidak memancar, katanya sulit karena setengahnya nggak hidup jadi. Iya, setengahnya mohon sih menerjemahkannya. Oh, itu diterjemahkan dari bahasa Inggris? Yang mana tuh? Yang bahasa Indonesia? Iya.
Bukan dari bahasa aslinya dong. Bukan dari bahasa aslinya gitu. Jadi skill bahasa Arab aja tidak cukup gitu untuk silakan diterjemahkan. Itu apa rumit? Saya udah terjemahkan ada berapa bab? Ada sekitar 11-12 bab ada. Tadi saya mana ya? Nah, kita masih struktur. Jadi kita mengenal dunia begini ya, dunia tasawuf. Itu keluar dari dunia tarekoh. Inti dari tarekoh adalah dunia suluk. Suluk tuh lebih ke individu. Kalau tarekoh lebih ke sistem. Jadi khazanah tasawuf itu keluar dari khazanah ketarekohan. Khazanah tarekoh itu karena produk suluk seseorang gitu. Jadi kalau makanya itu kaya sekali ilmunya. Nah, dunia suluk jadi kunci suluk itu atau adalah fana. Nah, kemudian kan di dunia tasawuf ada ilmu, ada fana, ada bako, ada liko Allah, ada liko. Fana pun juga ada fana bilah, ada fana filah, bi dengan Allah, fi ke dalam Allah gitu. Wah, istilahnya tuh jadi ruwet mumet gitu. Sepertinya begitu. Jadi kuncinya adalah fana. Maksudnya itu bunuh diri gitu kan? Ya makanya dalam Al-Quran itu yang yuqatiluna fi anfusihim yang menerima ya. Waktulu anfusakum. Iya. Wakhridu min diyarikum. Itu intinya. Ini itu. Iya. Iya. Di dalam Al-Quran itu penuh dengan fenomena ini, fenomena fana. Fana kan apa coba? Dunia yang fana gitu. Hancur. Dunia yang hancur, kematian apa gitu. Itu makanya banyak sekali term-term matilah engkau, mutu summa ahyakum gitu. Matilah engkau, aku hidupkan gitu. Itu fana itu mati dari diri sendiri. Jadi kalau para sufi tentu melihat bahwa Al-Quran itu kan sebetulnya kitab yang mentransformasi kita. Al-Quran itu, betul nggak?
Nggak boleh, bukan nggak boleh. Jangan sampai kita baca Al-Quran tapi tidak mengubah apapun kita gitu. Tidak merubah apapun kita gitu. Jadi Pak, nggak ada transformasi, tidak ada ma'rifatnya, tidak ada ihsannya, tidak ada kebajikan, nggak nambah soleh, nggak nambah bersih hati gitu. Ya pembaca kitabullah harus lebih penyabar gitu, pensyukur. Kalau kata saya lupa lagi hadisnya. Jadi Pak, ya, tidak ada ahli Quran kemudian dia tidak penyabar gitu. Terus karena apa ya, termasuk elemen iman yang paling tinggi sabar itu. Karena ini kitab yang akan mengubah kita gitu. Nah, pengubahan diri manusia itu lewat proses kematian gitu. Nanti aspek syahadat, sholat, zakat kan dalam syariat misalkan kan masalah albir misalkan, contoh albir itu kebaktian, ada birrul walidain kan, berbakti kepada orang tua, albir, birrul walidain. Kebaktianmu misalkan albir kepada orang tuamu gitu, itu akan dibalas ke anak-anakmu. Tingkah kita ke orang tua kita itu akan persis dibalas oleh orang anak kita ke kita. Gitu. Kenapa harus baik ke orang tua kita? Jadi itu kalau saya ngobrol dengan orang tua saya tuh, ini mah kenapa anak bandel ke saya, karena dulu saya begitu ke orang tua. Gitu. Jadi kebaktianmu ke orang tuamu itu akan dibalas oleh anakmu kepada engkau gitu. Sikap baik, sikap buruk ke orang tua itu anak kita akan ngebalasnya. Buat yang punya anak akan kelihatan. Buat yang punya anak, saya punya anak satu ya gitu. Wah ini saya baheula gitu. Persis gitu apa jadi apa itu kita karena orang tua susah dan saya dibuat susah oleh anak saya gitu. Kita harus bertobat di situ. Nah, kenapa mursyid nampaknya sangat dekat sama cucunya gitu? Itu dihisab gitu. Dulu dia sibuk, agak kurang apik dalam apa ya, dekat dengan anak-anaknya. Nah, sekarang dia dihajar oleh para cucunya gitu. Dia melayani betul ke cucunya. Itu proses apa ya? Proses. Kalau buat para saleh, kenapa sih mursyid itu dekat semua serba cucu gitu kan? Karena sebetulnya itu ada proses apa ya? Dan bilang ke saya kan, saya dulu kurang apa ya, kurang urus anak-anak gitu. Makanya sekarang Allah menghajar dengan cucunya gitu. Jadi albir ini tadi intermezzo ya, agar kita punya nilai. Albir ini contoh dalam Al-Quran itu kebaktian yang sempurna. Saya belum menyiapkan ayatnya nih, tapi terjemahannya itu diantaranya memberikan sesuatu yang ia cintai. Contoh apa? Lantananul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Baqarah. Jadi memberikan apa yang dicintai, bayangkan aja. Memberikan apa yang dicintainya. Kan berat ya, kita kan ngasih pakaian, ngasih apa juga yang sudah yang sudah nggak dipakai, yang sudah apa, itu memberikan apa yang kita cintai, luar biasa. Gitu. Kalau zamannya kaum muhajirin hijrah ke Madinah, kaum Ansornya kan membagi makanan gitu. Bahkan dia nggak makan, hanya bunyi. Kita bunyi piring kan, dimatikan lampunya, ya seperti makan, yang makan cuman bayangkan aja. Ya, sama-sama makan, dia nggak ada makanannya, gitu. Digelapkan lampunya. Orang dulu nggak makan, nggak bersehat apa? Iya, tapi ada sesuatu yang intinya dia punya suara yang seolah makan gitu. Mungkin suara mulut apa gitu. Pakai tangan makan. Pakai tangan. Kenapa? Iya, pakai tangan.
rumah dibagi dua, istri kalau lebih dari itu dikasih ke mana, ke kaum muhajirin gitu. Itu kan luar biasa. Jadi memberikan apa yang dicintai. Nah sebetulnya di sini kan ada nilai suluk, memberikan yang dicintai. Dicintai kan sesuatu yang mengikat, betul nggak? Itu diputus gitu, agar tidak jadi hijab. Itu fana sebenarnya kategorinya. Gitu. Itu fana. Fana itu tajrid, penanggalan diri, tajrid. Nah, istilah. Iya dimusnahkan. Karena akan menghijab kita. Gitu. Jadi kalau kita terlalu cinta. iya cinta. Gitu. Kalau kita misalkan bertobat, sahabat-sahabat bertobat, kan taubat itu jam 10 ya. Taubat itu kan menuju Allah ya. Gitu. Menuju Allah. Kita hanya mencintai Allah gitu. Bahkan ada Al-Quran tuh mencintai, siapa yang mencintai apa ya? Kalau kata Rasulullah hadis menten, tidak mencapai keimanan yang sempurna hingga aku lebih dicintai dibanding orang tuanya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri. Bayangkan aja, bahkan dirinya sendiri. Jadi untuk menuju Allah itu kan semua hijab yang menghalangi antara dia dan Allah itu ditanggalkan semua. Gitu. Hingga kita bisa menemukan sebuah bentuk Rasulullah SAW. Dia orang yang paling afdol dalam mencintai Allah. Tapi apakah dia orang yang tidak betul dalam memegang rumah tangganya? Itu ya. Rumah tangganya, nata masyarakat, semua itu bukan sesuatu yang beda gitu. Karena buat Nabi kita gitu, semua hal yang Allah berikan itu dari Allah Ta'ala. Entah istri-istrinya, entah masalahnya,